ingin kita beri pertama untuk ayah-ayah yang nanti di rumah ini luar biasa ya. Tanpa menentukan pada diri ya, karena ya saya sangat senang kalau saya pada seminar dua ayah-ayah hadir, karena salah satunya kan di Indonesia itu kualitasnya tinggi gitu ya. Makanya sebagai laki-laki juga saya sangat senang. Terima kasih ya, tapi tanpa menentukan pada diri yang hadir juga. Baik, Bapak Ibu, saya akan coba sharing tentang apa sih kira-kira ya tentang perkembangan psikologis untuk anak-anak di usia 3 sampai 6 tahun. Ya, memang banyak sih yang ada dalam pikiran saya, tapi saya coba untuk membahas setidaknya 3 hal yang berbeda. Yang pertama adalah tentu saja di dalam perkembangan, ya ini ada di dalam perkembangan psikososial itu saya membahas untuk sedikit yaitu dari usia 0 sampai 18 bulan. Ini tentang bagian tahap dari untuk akan mengenali tentang trust and mistrust. Ini sangat basic ya, memang sudah lewat ya anak yang diberikan ini trust and mistrust, dimana nanti dia ketika di masa selanjutnya mereka merasa aman dengan lingkungan. Nah, masa-masa ini adalah bagaimana akan belajar bahwa dunia itu pertama mereka kenal adalah tentu saja keluarga, bahkan sejak di dalam kandungan. Jadi ketika misalnya biasanya maka ketika konseling saya coba dalami ketika di dalam kandungan ketika prosesnya bagaimana bisa terjadi yang misalnya kita berharapkan misalnya apakah terjadi pertengkaran lalu kondisi itu seperti apa, itu juga bisa mempengaruhi tentang trust dan mistrust anak. Nah, lalu selanjutnya di antara 18 bulan sampai 3 tahun ini masa-masa anak mulai belajar untuk bertumbuh autonomi. Kalau dia tidak menjadi otonomi, dia mulai akan bisa menjadi malu ya, ataupun mengalami rasa percaya diri. Autonomi ini tentu adalah ya biasanya kan kita mungkin ketika lagi beres-beres, lagi ngapain anak kok di usia ini kok mulai kayak ingin mampir sendiri. Mami, aku bisa kok pulang sendiri. Nah, aku bisa pergi. Terus kan kadang-kadang wajar kita merasa, oh ini malah ngelibet ini, belum lagi kita jatuh, mesti ngepel lagi, mesti ini lagi, bisa gitu ya. Nah, akhirnya kita bilang, udah deh, nggak usah. Tuh, tak jatuh kan. Nah, kita udah meyakini akan jatuh. Tuh kan, Mami udah bilang bakal jatuh. Ini sebelum jatuh, kita sebelum meyakini jangan jatuh gitu. Nah, jadi ketika anak lagi mau mencoba sendiri, sebenarnya hal yang wajar sebenarnya. Ya tentu saja ya kita sambil waspada juga kalau dia mencoba colokin dan yang lain hati-hati. Jadi kadang-kadang kalau dengan anak saya ya dia lagi mencoba lihat misalnya ayahnya lagi masak atau mami masak, aku mau coba masak juga. Ya saya sambil gendong dia, pegang saya sambil udah ya, oh iya hebat kamu ya. Nah saya habis bikin dia kita, oh iya kita tadi bikin dia ini siapa bikin, oh iya dia anak saya salah satunya anaknya dia panggil anak, dia iya anak ya. Tapi, nah itu masa-masa ini ya, termasuk ya karena yang masa-masa ini bagi orang tua misalnya apalagi kalau asuh lagi pulang kampung gitu ya, nggak ada gitu ya, dia mulai mencoba makan sendiri, wah becek kan kemana-mana, ngeselin ya dengan sejumlah manusia yang bisa begitu, tapi itu sebenarnya wajar, dia jadi lagi memang mencoba. Nah ini penting bagi ibu ya. Lalu tahap selanjutnya yang memang ini yang di usia mungkin anak-anak yang di TK dia 3 sampai 5 atau 6 tahun ya, di mana anak-anak mulai mengambil sebuah inisiatif atau dia kalau tidak berkembang dia bisa saja menjadi merasa bersalah. Jadi anak-anak mungkin mulai coba bermain alatnya sendiri. Dia mulai lalu tapi kalau dia bisa kalau kita menghambat misalnya apa? Kalau kita orang tuanya misalnya terlalu protektif, udah begitu salah kamu gambar salah kamu ini. Jadi akhirnya ketika mau bertambah dewasa, bertambah berumur, anak juga jadi lebih ragu. Bisa jadi aku salah. Atau saya ketemu ada anak yang ketika lagi ngerjain tes atau lagi menggambar sesuatu hal dia sedikit-sedikit nanya, mami ini benar kan? Dalam satu nomor dia nanya, mami ini benar kan? Atau ketika dia sesuatu hal dia nggak nanya, tapi dia melihat nama kita. Wah, udah tahu nama mamanya kalau salah itu gimana? Atau nama bapaknya salah? Wah, nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita ya ini sebagai tahapan Bapak Ibu. Saya
istri saya juga psikolog, Bapak Ibu ya, saya punya 2 anak. Saya bukan manusia sempurna, psikolog Bapak Ibu. Tapi saya juga melihat anak saya, wah, anak saya kok suka menanyakan, Papa papi kenapa? Wah, saya juga mulai hati-hati. Jangan sampai dia menjadi ada rasa tadi takut dan yang lain. Jadi kita perlu aware, kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu ya jadi jangan kaget kalau dia mulai misalnya mau mencoba alatnya dia sendiri begitu Bapak Ibu ya. Mulai coba kotak-atik, betulin mainannya bukan betul apa hancur gitu ya. Jadi kalau beli mainan harus siap-siap kalau sering hancur, wajar Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada orang secara umum, ngapain beli mainan itu juga hancur? Ya nggak apa-apa, memang wajar begitu Bapak Ibu ya. Nah, lalu ya dia ciptaan cerita, mereka akan ciptaan cerita sendiri juga kita hati-hati kalau itu memang keharusan teman mereka. Jadi hindari bahwa mengatakan bahwa mau bohong ya, nggak begitu kan ceritanya. Ya, memang dia lagi tahap imajinasi itu cerita dan lain begitu Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Dan jangan juga jadi suatu pertengkaran. Bukan begitu ya cerita benar nih kayak mami ini begini. Nah itu juga hati-hati Bapak Ibu ya. Kan kalau dulu kan begitu kan, kalau gambar harus selalu ya misalnya kalau gambar harus selalu sama mataharinya warna tertentu kan, karena nggak apa-apa kalau mereka bisa mau gambar dengan warna tertentu gitu ya. Mereka mau bercerita, justru kita bisa eksplorasi. Oh mataharinya warna apa? Oh biru ya. Oh apa yang membuatnya biru ya? Oh misalnya dijawab mataharinya lebih sedih. Oh bisa Bapak Ibu ya. Jadi jangan nih, oh matahari biru misalnya. Nah itu juga kita perlu aware dengan sebuah tahapan perkembangannya. Boleh selanjutnya? Baik, ya bagian kita ya kita tentu saja memberikan dorongan dan juga pujian Bapak Ibu. Pujian atau usaha-usahanya. Ketika misalnya tadi ya dia lagi coba bikin sesuatu hal, nah kita perlu puji gitu ya Bapak Ibu. Saya teringat Bapak Ibu, waktu lagi masa-masa COVID Bapak Ibu, saya tidak ada mbak dan yang lain, kita harus kerjasama karena waktu itu kembali lagi nggak ada juga cuci dan lain-lain. Saya lagi jemur baju. Waktu lagi jemur baju, anak saya waktu itu pas usia-usia seperti ini, kan lelah ya, itu kan COVID tidak siap gitu. Anak saya berinisiatif mau membantu jemurin baju, tapi saya juga aku jemur baju jatuh, baju udah dicuci jatuh, mesti cuci lagi begitu kan? Rasanya gimana begitu? Tapi di situ saya mungkin kesel dan lain, saya karena lega, susah anak saya pertama waktu itu dia jojo gitu kan ya. Ya udah kalau papi nggak mau dibantu ya udah jojo nggak bantu lagi. Di situ Tuhan berbicara dengan saya, Bud. Saya ingat bahwa itu masih bisa. Dan saya bilang kalau suatu saat dia udah dewasa, dia tidak mau membantu kamu loh salah satu menaburi dengan dari situ. Saya dari situ bertobat, saya belajar bahwa oh iya, memang banyak bantu walaupun kadang-kadang jatuh ya kotor lagi ya. Tapi itu masa-masa untuk dia berkembang Bapak Ibu kan. Oke, jadi kita perlu hargai walaupun yang kadang-kadang bagi ukuran dewasa mungkin sedikit merepotkan dan lain. Oke, boleh selanjutnya. Nah, paling kedua yang saya membahas adalah Bapak Ibu yang penting itu tentang kelekatan. Ya, attachment Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah sering dengar ya. Karena ini akan menjadi sebuah basic Bapak Ibu mengaruhi kesehatan dia nanti dalam segi sosial, dan segi psikologis Bapak Ibu ya. Misalnya ada orang yang dewasa kok tiap kali kalau udah agak dekat, misalnya udah remaja atau dewasa sebelum menikah, udah agak dekat dengan lawan jenis, baru dekat dikit langsung kabur, kagak ingin dekat dan yang lain. Atau ketika ada orang yang dekat dia langsung menikah, hal yang sangat dipengaruhi Bapak Ibu ya tentang kelekatan waktu di masa-masa kecil. Nah kelekatan itu adalah apa sih? Dan intinya adalah tentang hubungan emosi yang antara pengasuh dengan si ya anaknya. Seperti ini bisa ada mempengaruhi. Contohnya misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya waktu mau soal keterpisahan ketika masuk pertama kali sekolah, itu juga dipengaruhi oleh kelekatan. Ya kadang-kadang ada hal-hal yang terkait kelekatan, ketika kelekatan ya itu bisa mempengaruhi pada hal soal dia takut
bagaimana anak merasa aman, dicintai, diterima apa adanya. Nah, makanya nanti ada salah satu yang bisa menghambat kedekatan itu ketika kita pendekatannya ancaman. Anak nggak merasa aman. Ancaman, Bapak Ibu. Misalnya kita dikit-dikit ngancam. Udah ya, nanti pokoknya kamu nggak usah gila sama mami. Ya kalau begini ini yang ini ngancam. Kita nggak merasa aman. Nah, itu mempengaruhi kedekatan, Bapak Ibu. Oke, boleh selanjutnya. Nah, ini ada beberapa ya bagian Bapak Ibu ya. Kedekatan yang aman, Bapak Ibu. Ya, kedekatan aman ini bagaimana anak merasa aman, Bapak Ibu, percaya bahwa pengasuh atau kita orang tua itu ada. Ya, bahwa ketika orang tua pergi, dia percaya bahwa orang tua akan kembali dan bisa. Nah, kalau bisa tanda-tanda yang tidak aman gimana? Kalau orang tua pergi, wah takut banget, merasa kita balik lagi. Nah, yang perlu dihindari adalah seringkali orang umum melakukan adalah, wah mumpung anaknya lagi kamar mandi, saya bisa begini. Wah, pergi ya. Karena kenapa kalau anaknya tahu kita mau pergi, dia kalau ingin kita pergi, mumpung dia lagi kamar mandi, kita pergi gitu ya. Padahal itu akan semakin dia membuat jadi gelisah, tidak aman tuh. Nah, itu dia ya. Nah, contohnya ini cuma contoh ya Bapak Ibu ya. Anak yang lari ke orang tua saat terluka dan kembali bermain. Jadi waktu dia terluka, wajar sekali kalau dia menangis bisa dipeluk. Misalnya, dia itu menunjukkan bahwa kita kasih tempat aman. Lalu dia kembali bermain, ada kembali bermainnya. Tapi kalau dia minta dipeluk terus sejak 2 jam 3 jam, itu juga berbahaya juga ya kan. Kalau terlalu dekat juga itu berbahaya juga. Berarti maksudnya ada hal yang dia insecure juga. Lalu yang kedekatan yang menghindar Bapak Ibu. Jadi anak itu cenderung menghindar. Jadi karena terlalu peduli, itu bisa banyak faktor. Karena dia takut ada ancaman atau karena orang tuanya hadir, sering hadir, nggak hadir, juga ada tapi nggak hadir gitu. Jadi yang tidak kayak ada gap, ada jarak gitu. Jadi contohnya misalnya, yang anak lebih milih sendiri ketika lagi ada orang tuanya, dia tidak terlalu merasa dekat gitu ya. Atau ketika lagi berbuka ya udah. Nah, tapi perlu dibedain ya, ada juga maksudnya ada tahap mungkin dia mandiri, dia merasa bisa obatin sendiri. Nah, ini cuma contoh, jadi jangan diklaim bahwa ketika ada perilaku gini, wah kalau ini perilaku ini tidak contoh gitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini kedekatan yang ambivalen Bapak Ibu. Jadi anak itu merasa gak pasti karena jadi pola-pola keteraturan di rumah itu serba pasti. Kadang orang tuanya kayak lengkap pemain, tapi kadang orang tua itu hancur kan, jadi dia bingung orang tuanya gimana. Dia kayak masuk bisa menebak. Nah itu membuat kedekatan itu jadi ambivalen. Ya, jadi dia bingung ini. Nah itu dia Bapak Ibu. Nah biasanya dipengaruhi kalau kita orang tuanya yang misalnya emosional atau keteraturannya tidak jelas di rumah. Jadi kadang oh ya, jadi tidak konsisten. Kadang dia harus belajar waktu dan lain. Kadang wah bebas lain-lain. Jadi juga tidak jelasan gitu. Nah itu dia. Atau yang ada yang berkata yang keempat itu tidak terorganisir Bapak Ibu. Ya ini ya jadi dia hal-hal yang memang jadi ini sesuatu hal yang tidak jelas bagi dia. Nah boleh next ya Bapak Ibu. Nah, ini orang ini saya buat pakai kantor biasa digunakan berubah gitu ya. Nah hal-hal yang bisa mempengaruhi Bapak Ibu di dalam kedekatan yang penting itu adalah responsif terhadap kebutuhan anak. Maksudnya gini, ketika anak bisa ngajak kita ngobrol, kita nggak responsif, kita malah balas WA dan lain, kita bilang tapi lagi kita nggak dengerin dan lain, kita nggak responsif. Nah itu juga akan mempengaruhi. Nah jadi penting Bapak Ibu, karena res jadi kakak besar kan kita terlalu fokus dengan gadget dan lain. Ketika anak nangis cerita, kita wah bagi ayah-ayah ya, kayak dulu sekarang sih ada juga gitu, mainnya Mobile Legends gitu, fokus mas game gitu. Wah ayahnya malah kesel lagi, kenapa? Kalah gitu ya. Coba kamu ya, main, ini dong anaknya nih, wah kalah gitu aja. Karena kalah kalau lagi mau kalah jadi kompetensi lebih tinggi gitu ya. Nah ya ayah-ayah ingatlah Indonesia tadi ya, populasinya itu tinggi gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu responsif kita Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Lalu soal berterima kasih saya secara fisik dan rupa
apa? Nah, kadang-kadang kayak terbesarnya adalah hal ini kenapa? Karena kita ya juga tidak merasakan oleh orang tua asal kita bagaimana kita dipeluk, gimana kita dipuji. Seringkali orang tua juga bingung. Saya nggak ngerasain itu waktu dulu dipeluk gimana? Dulu saya nggak merasa sering dipuji bagaimana. Nah, tapi Bapak Ibu kita perlu mengutamakan, kita perlu bertumbuh, sama-sama bertumbuh Bapak Ibu. Saya mengerti kita mungkin tidak membayangkan. Saya pun karena belajar, kamu bisa menit tadi dokter ada 5 menit, saya nggak menit. Oh ini kayaknya lebih kecil. Saya akan lebih cepat gitu ya. Oke, ya jadi perlu ada waktu berkualitas. Ya waktu berkualitas itu penting adalah yaitu melakukan kegiatan bersama ya Bapak Ibu, bukan yang kita sukai, tapi dikira yang anak sukai. Nah seringkali kita ngajak, Pak, saya ajak tuh waktu berkualitas, ngajaknya kegiatan yang kita sukai, tapi padahal kita suka. Saya itu kalau berkualitas, kegiatan bersama yang anak sukai. Ya, walaupun saya tahu mungkin anak-anaknya, tapi itu apa? Main Barbie, main rumah-rumah boneka, main mobil-mobilan, seperti itu. Lalu memulai emosi yang baik yang mengaruhi soal perkataan Bapak Ibu ya. Menjadi pendengar yang baik, maksudnya dengarkan. Ketika dia bercinta kita dengerin, tadi di sekolah gimana? Gimana bahasa kamu gitu? Gimana sih maksudnya kejadiannya? Kita dengarkan, begitu Bapak Ibu. Hindari perasaan ancaman, penting itu Bapak Ibu. Menunjukkan kata itu adalah apa artinya? Apa yang kita omongin, kita janji, kita tepati lakukan Bapak Ibu. Karena kalau setiap kali kita ngomongin sesuatu yang kita lakukan itu membuat menjadi jadi insecure. Lalu siapa bisa dilakukan? Misalnya orang tuanya pun seperti itu misalnya. Nah itu dia ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Misalnya ini gabungan tadi ya tentang psikososial maupun pelekatan. Anak lagi coba memperbaiki mainan rusak, tapi kalau baru rusak, apa yang bisa kita lakukan? Wah hebat ya, kamu lagi coba betulin mainan. Wah lagi coba betulin handphone-handphonean, mobil-mobilan ya. Wah, ya kadang-kadang memang kita perlu coba beberapa kali untuk berhasil. Nah ini bisa kita lakukan. Nah gimana kalau kita coba betulin barang-barang ya misalnya? Atau anak lagi coba ikat tali sepatu, tapi gagal lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Wah mami senang ya kamu lagi nyoba ya untuk ikat tali sepatu sendiri ya. Wah memang ya, kadang sulit ya. Nah tapi gak apa-apa, yuk kita bantu. Nah penting bantuan ini ketika anak sudah berusaha. Tapi kalau anak belum berusaha, kita terlalu kita bantu, itu juga bisa menghambat kemandirian dia, rasa percaya diri dia. Apalagi kalau kita terlalu cepat membantu tergesa-gesa. Oke, ya saya sudah di baik itu saja Bapak Ibu. Sisanya sebenarnya tentang perkembangan emosi, tapi tadi kurang lebih sudah dijelaskan juga oleh dokter. Terima kasih, semoga itu berkat bagi Bapak Ibu.